Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Bidun Khalifah dari SD Muhammadiyah Ponorogo. Anak-anakku yang saleh-salehah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat bersama keluarga. Jangan lupa ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, anak-anakku yang cerdas dan hebat, pada pertemuan kali ini kita akan membahas penilaian akhir semester tahun pelajaran 2019-2020 tema 5, wirausaha. Langsung kita mulai ya. Nomor 1. Gambar di samping merupakan salah satu kegiatan ekonomi dalam bidang A. Perdagangan, B. Kerajinan, C. Jasa, D. Industri. Gambar di samping menunjukkan orang yang sedang memotong rambut atau barbershop. Apa jawabannya? Iya, di bidang jasa. Charlie. 2. Berikut ini yang merupakan hasil wirausaha di bidang budaya yang telah mendunia adalah A. Hadroh, B. Ludruk, C. Ketoprak, D. Dadak reog. Jawabannya apa? Ya, dadak reog. Dadak reog ini adalah salah satu komponen atau bagian dari pertunjukan reog pada dadaknya yang besar, itu topeng terbesar di dunia. Jadi pengrajinnya ini adalah bisa menghasilkan wirausaha di bidang budaya. Kalau hadroh, ludruk, ketoprak itu adalah pertunjukannya, bukan di wirausahanya. Nomor 3. Bu Dewi memiliki usaha salon. Ia memiliki 2 orang karyawan dari desanya sendiri. Alat-alat yang digunakannya merupakan buatan Korea Selatan. Usaha Bu Dewi membutuhkan A. Sumber daya dalam negeri saja, B. Sumber daya dari dalam dan luar negeri, C. Modal yang besar, D. Sumber daya dari luar negeri saja. Jawabannya adalah B. Karena ada dari karyawan dari desanya sendiri dan juga produk buatan dari Korea Selatan. Jadi dari dalam dan luar negeri. Berikutnya adalah soal nomor 4. Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas terdiri dari beribu-ribu pulau dengan keadaan geografis yang berbeda dan sumber daya alam yang berbeda pula. Hal ini akan mengakibatkan perbedaan dalam A. Budaya, B. Agama, C. Pendidikan, D. Karakter. Jawabannya adalah budaya, karena luasnya wilayah Indonesia dan juga negara kepulauan, jadi masing-masing suku memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat sendiri, sehingga beragam. Nomor 5. Seorang wirausaha juga harus memiliki semangat kerja keras yang berdampak positif pada A. Kesuksesan usaha, B. Kegagalan usaha, C. Hasil produksi, D. Banyaknya produksi. Ya, jawabannya adalah A. Kesuksesan usaha. Dengan semangat dan kerja keras, maka akan mendapatkan hasil yang terbaik atau kesuksesan. Nomor 6. Sikap yang perlu dimiliki oleh wirausaha adalah A. Malas, boros, dan mudah menyerah, B. Disiplin, mudah bosan, dan kreatif, C. Tekun, kerja keras, dan kreatif, D. Kreatif, rajin, dan boros. Jawabannya adalah C. Harus tekun, kerja keras, dan kreatif agar bisa bersaing. Nomor 7. Seorang wirausaha harus mampu menjalin komunikasi secara kekeluargaan dengan semua pihak. Bagaimana pendapatmu terhadap sikap wirausaha seperti itu? A. Setuju, B. Sangat setuju, C. Tidak setuju, D. Tidak tahu. Jawabannya adalah ya, sangat setuju, karena harus ada komunikasi secara kekeluargaan dengan semua pihak agar menghasilkan kesuksesan. 8. Isian dalam formulir pendaftaran biasanya berhubungan dengan A. Keadaan orang tua pendaftar, B. Keadaan lingkungan pendaftar, C. Data diri pendaftar, D. Data teman-teman pendaftar. Iya, data diri pendaftar, karena formulir itu adalah mengisi data diri untuk pendaftaran. Berikutnya nomor 9. Perhatikan gambar formulir isian PT Bank Rakyat Indonesia di atas ya. Huruf A pada blanko slip penyetoran tersebut diisi A. Nomor telepon, B. Nomor antrian, C. Nomor rekening, D. Kode pos. A yang ditunjukkan adalah nomor rekening, jadi harus diisi dengan nomor rekening. Jawabannya C. 10. Perhatikan formulir pendaftaran klub basket Sri Kandi di atas. Data yang tepat untuk mengisi titik-titik pada formulir di atas adalah A. Kota Bogor, B. Rumah nomor 18, C. Gang Jeruk, D. Jalan Ambon nomor 23. Yang diminta titik-titik adalah alamat, jadi tuliskan alamat dengan lengkap dan jelas. Jawabannya adalah Delta atau D. 11.
Pengisian formulir biasanya mensyaratkan dengan menggunakan huruf A. Tebal, B. Konsonan, C. Vokal, D. Balok. Ya, jawabannya adalah D. Balok, karena untuk mengisi formulir biasanya harus menggunakan huruf balok. Nomor 12. Perhatikan daftar riwayat hidup di atas. Data yang tepat untuk mengisi formulir di atas adalah diawali dari nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat. Namanya Dinda, kemudian jenis kelaminnya perempuan, tanggal lahirnya adalah 4 Oktober 2008, Jalan Rambutan nomor 9. Jawabannya adalah B. Nomor 13. Daftar riwayat hidup yang digunakan dalam melamar pekerjaan berfungsi sebagai A. Informasi kesehatan pelamar, B. Formulir pendaftaran kerja, C. Sampul lamaran pekerjaan yang menarik, D. Pertimbangan perusahaan yang dilamar. Kegunaannya adalah untuk bahan pertimbangan perusahaan yang dilamar. Nomor 14. Pada pengiriman barang di dalam negeri, alamat pengirim dan penerima perlu ditulis secara lengkap hingga ke tingkat A. Kecamatan, B. Kabupaten, C. Provinsi, D. Negara. Jadi alamatnya harus sampai tingkat kecamatan ya. Jadi biar lebih jelas untuk tukang posnya atau kurirnya untuk mengirim barang. 15. Logam atau bebatuan yang sudah memiliki sifat magnetis dengan sendirinya disebut A. Magnet alam, B. Magnet buatan, C. Benda magnetis, D. Benda non-magnetis. Nah, logam ini sudah memiliki sifat magnet dengan sendirinya tanpa dibuat oleh manusia, jadi disebut magnet alam. Kalau magnet buatan, sengaja dibuat oleh manusia. Kalau benda magnetis, benda yang tertarik oleh magnet. Benda non-magnetis, benda yang tidak tertarik oleh magnet. Nomor 16. Sesuai bentuknya, magnet ladam ditunjukkan gambar. Silakan perhatikan A, B, C, dan D. Magnet ladam disebut juga tapal kuda. Bentuknya seperti kaki kuda atau tapal kuda. Alasnya kakinya kuda ya. Jawabannya adalah D. Kalau yang A itu adalah magnet U, kemudian B magnet jarum, C magnet batang. Jawabannya adalah D. 17. Berikut salah satu sifat magnet yaitu A. Kutub sejenis tarik-menarik, B. Kutub tidak sejenis tarik-menarik, C. Tidak dapat menarik baja, D. Dapat menarik semua logam. Jawabannya adalah B. Jadi, ketika dua kutub tidak sejenis didekatkan, maka dia akan tarik-menarik. Sedangkan jika dua kutub sejenis didekatkan, maka dia akan tolak-menolak. Baja adalah salah satu logam yang dapat ditarik kuat atau bahkan bisa dibuat menjadi magnet. Jadi dia adalah benda magnetis. Sedangkan yang D, tidak semua jenis logam bisa ditarik oleh magnet. Oke, selanjutnya nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Ada 3 magnet A, B, dan C. Magnet A, B, dan C saling didekatkan. Magnet A menarik magnet B, sedangkan magnet C menolak magnet D. Jika P adalah kutub utara, maka pernyataan berikut yang benar. A. R adalah kutub selatan. B. S adalah kutub utara. C. T adalah kutub utara. D. U adalah kutub selatan. Coba diperhatikan. P-nya adalah utara, sedangkan B berarti Q adalah selatan. B ditarik oleh A, maka R adalah, biar dapat ditarik kalau Q-nya selatan, R-nya harus berbeda jenis. Apa? Utara. Kemudian S-nya adalah selatan. Kemudian T-nya ditolak atau C ditolak oleh B, maka T harus sejenis dengan S. T-nya adalah selatan, U adalah utara. Nih, jadi P kutub utara, Q kutub selatan, R kutub utara, S kutub selatan, T kutub selatan, U kutub utara. Ada enggak di antara A, B, C, dan D jawabannya? Tidak ada, berarti bonus ya untuk nomor 18. 19. Benda yang dapat ditarik oleh magnet terbuat dari A. Nikel dan seng, B. Baja dan tembaga, C. Besi dan kobalt, D. Kayu dan aluminium. Jawabannya adalah C. Besi dan kobalt, karena besi dan kobalt termasuk benda magnetis atau benda yang dapat ditarik oleh magnet sehingga bisa dibuat magnet. Sedangkan seng, tembaga, aluminium, kayu itu tidak bisa dibuat menjadi magnet. Nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Kelompok benda non-magnetis ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 4, D. 3 dan 4. Non-magnetis tadi adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Biasanya terbuat dari karet, plastik,
kemudian kayu, dan lain sebagainya. Sedangkan benda magnetis biasanya terbuat dari logam. Tadi tidak semua jenis logam bisa ditarik oleh magnet. Berarti jawabannya adalah 1 dan 4. Karena ember dan sisir terbuat dari plastik, sehingga termasuk benda non-magnetis. Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut A. Medan magnet, B. Kutub magnet, C. Ujung magnet, D. Magnetis. Jawabannya adalah A. Medan magnet. Jadi medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh atau dipengaruhi oleh gaya magnet. 22. Salah satu peran Indonesia pada bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN adalah mendirikan sebuah pabrik pupuk di daerah A. Pontianak, B. Palembang, C. Bandung, D. Lok Sumawe. Jawabannya apa? Iya, pabrik pupuk ada di Lok Sumawe, Aceh. Ya, ini adalah salah satu pabrik yang didirikan di Indonesia oleh ASEAN. 23. Indonesia menjadi anggota sebuah organisasi yang terbentuk dari kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Organisasi tersebut bergerak di bidang koperasi. Organisasi yang dimaksud adalah A. AFTA, B. ACO, C. COVAF, D. AAF. Jawabannya adalah iya, ini adalah ACO, organisasi yang bergerak di bidang koperasi. Kalau AFTA itu adalah perdagangan bebas, COVAF apa? Pangan, pertanian, dan kehutanan. AAF adalah pabrik pupuk di Aceh. 24. Kesenian Reog Ponorogo dipagelarkan di negara Singapura. Hal ini merupakan kerjasama dalam bidang A. Pendidikan, B. Ekonomi, C. Sosial, D. Budaya. Jawabannya adalah D. Budaya, karena kesenian Reog Ponorogo merupakan salah satu budaya asli khas Indonesia. 25. Berikut yang termasuk komoditas ekspor utama Indonesia adalah A. Plastik, B. Kerajinan, C. Karet, D. Rempah-rempah. Ekspor utamanya Indonesia adalah karet. Berikut